Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Maikasari, NPM 212207152, Prodi S1 Kebidanan Transfer di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang terjadinya siklus menstruasi. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, baiklah, teman-teman bisa lihat gambar di atas ini adalah gambar siklus menstruasi. Nah, perlu kita ketahui, siklus menstruasi itu terbagi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian fase tersebut dan mekanisme cara bekerjanya. Mari kita simak. Yang pertama adalah fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum karena karena progesteronnya turun, menyebabkan peluruhan pada dinding rahim. Pada fase ini yaitu hormon FSH ada di gambar atas, ada bagian FSH, LH, dan hormon estrogen membantu mematahkan sel telur selanjutnya. Nah, pada fase ini biasanya terjadi pada 3-7 hari, rata-rata yaitu 5 hari. Kedua yaitu fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami penaikan. Nah, seiring menaiknya hormon estrogen ini, dinding rahim mengalami penebalan. Nah, seiringnya waktu, kedua ini akan menaik hingga ke tahap yang maksimal. Yang ketiga yaitu ada fase ovulasi. Nah, di sini setelah menemukan titik maksimalnya, hormon estrogen mengalami penurunan. Sedangkan pada fase ini ada kelanjutannya pada hormon FSH dan LH, sehingga mendadak terjadinya menyebabkan folikel pecah dan ovum didorong keluar dari ovarium. Nah, biasanya pada fase ini terjadi pada 16-32 jam setelah hormon FSH dan LH menarik. Yang keempat yaitu ada fase pasca ovulasi. Nah, di mana setelah ovum terlepaskan, folikel yang ditinggalkan ini akan membentuk yaitu corpus luteum. Selanjutnya yaitu pada corpus luteum dilepasnya hormon progesteron sehingga terjadinya suhu basal. Kita akan mengetahui bahwa tubuh ini dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu oleh hormon estrogen di mana untuk menahan dinding rahim. Namun lama-kelamaan corpus luteum akan hancur sehingga tidak lagi memproduksi hormon progesteron tersebut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Hal ini menyebabkan dinding rahim atau endometrium mulai luruh dan terjadinya menstruasi selanjutnya. Yaitu sama-sama kita ketahui, bisa kita perhatikan di gambar atas ini, yaitu ada bagian siklus pada menstruasi terbagi 3, yaitu ada siklus uterus,
siklus ovarium dan siklus hormon. Bisa dilihat di atas ini. Baiklah, itu saja penjelasan tentang siklus menstruasi. Nah, saya Rani Maikasari. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.